sebuah desa bernama Karangkejambon. Desa ini subur makmur yang berada di Jawa Timur. Hiduplah seorang perempuan bernama Wandan Wanguri dan memiliki seorang anak laki-laki bernama Joko Tulus. Joko Tulus tumbuh menjadi anak yang kuat. Akan tetapi, keadaan tak berpihak padanya. Kerap kali dia diejek oleh orang-orang sekitarnya karena tak memiliki ayah, sehingga membuatnya bersumpah kelak akan membalas semua perbuatan mereka. Tekad kuat Joko Tulus ini akhirnya membentuk pribadi yang keras, bengal, dan urakan. Ketika dewasa, Joko Tulus memberi pelajaran kepada semua orang yang dulu meremehkannya. Dengan sangat mudah dia mengalahkan mereka. Dia berniat untuk menjadi orang terkuat serta akan menguasai seluruh negeri. Hari demi hari Joko Tulus selalu membuat onar dan keributan. Karena sifat itulah dia mendapatkan julukan Kebo Kicak. Karena merasa sudah tidak ada lagi orang yang mampu mengalahkannya, Kebo Kicak memutuskan untuk mengembara sekaligus mencari tahu keberadaan sang ayah. Di tengah perjalanannya, langkah Kebo Kicak terhenti. Dia menjumpai sebuah padepokan yang bernama Sumoyono di daerah Banyu Arang. Tak sengaja dia melihat dua orang yang sedang latih tanding di halaman.
belajar di tempat itu. Ketika pertarungan usai, Kebo Kicak mendekat dan memperkenalkan diri kepada pemilik padepokan itu, kemudian menyampaikan maksud dan tujuannya. Sang pemilik padepokan menerimanya dengan senang hati. Namun sebelum melatihnya, dia memberikan pesan bahwa ilmu yang akan diajarkan agar digunakan untuk hal kebajikan. Kebo Kicak pun berjanji dan menyanggupinya. Pemilik padepokan memanggil orang yang sebelumnya latih tanding dengannya, kemudian memperkenalkan kepada Kebo Kicak. Perkenalkan, aku Surontanu, kakak seperguruanmu. Mohon bimbingannya. Berjalannya waktu, Kebo Kicak mulai belajar ilmu kanuragan dengan tekun. Sang guru pun merasa Kebo Kicak sudah menguasai semua ilmu yang diajarkan dan memintanya untuk latih tanding dengan Surontanu. Keduanya bertarung dengan sengit. Mereka mengeluarkan semua ajian dan jurus yang telah dipelajari. Kebo Kicak dapat mengimbangi, meskipun Surontanu telah belajar lebih dulu. Dirasa cukup, sang guru menghentikan keduanya dan memuji jika mereka sama-sama hebat. Tidak lupa selalu mengingatkan bahwa ilmu yang dia ajarkan harus digunakan untuk kebajikan. Baik, Guru. Sang guru kemudian memberikan salah satu pusakanya yang berupa hewan peliharaan bernama Banteng Teracak Kencono kepada Surontanu. Dia berpesan untuk menjaga dan merawatnya dengan baik. Surontanu pun senang atas pemberian tersebut. Bersamaan dengan itu, Kebo Kicak juga berterima kasih sekaligus berpamitan kepada sang guru. Kebo Kicak melanjutkan perjalanannya ke arah kerajaan Majapahit. Karena dia mendapat kabar bahwa ayahnya adalah seorang patih di kerajaan itu yang bernama Patih Pangulang Jagat. Sesampainya di gerbang istana, Kebo Kicak menyampaikan tujuannya kepada para pengawal. Dia mengatakan bahwa dirinya adalah anak kandung Patih Pangulang Jagat dan ingin menemuinya. Tentu saja para pengawal tidak percaya dengan perkataan Kebo Kicak dan melarangnya masuk. Mereka bahkan menghina serta mengusirnya. Karena perlakuan tersebut, Kebo Kicak terpaksa mengeluarkan kesaktiannya. Seketika pengawal tersebut terhempas tak berdaya.
Melihat hal itu, pengawal lain berusaha menghadang Kebo Kicak. Akan tetapi, dengan mudah mereka dikalahkan. Salah satu pengawal datang menghadap sang patih dan melapor bahwa ada seorang pemuda sakti sedang mengamuk. Pemuda itu mengaku anak kandung dari patih dan ingin bertemu. Mendengar laporan pengawal, Patih Pangulang Jagat bergegas menuju halaman istana. Terlihat semua pengawalnya telah dikalahkan. Siapakah engkau, anak muda? Berani sekali membuat keributan di sini. Maafkan hamba, Patih. Tidak ada sedikit pun maksud hamba membuat keributan di tempat ini. Akan tetapi, ulah pengawal Patih yang semena-mena kepada rakyat kecil membuat hamba harus bertindak. Perkenalkan, hamba Joko Tulus, biasa dipanggil Kebo Kicak. Hamba adalah putra dari Wandan Wanguri. Kau anak Wandan Wanguri. Lantas apa tujuanmu datang kemari? Hamba ingin menemui ayah hamba, yaitu Anda, Tuan Patih. Kau mengaku sebagai anakku. Untuk membuktikannya, pergilah ke Sungai Brantas. Kalahkan bajul ijo yang ada di sana, karena sudah meresahkan masyarakat. Dia selalu menyerang warga yang melintas di sekitar sungai. Bawalah batu hitam yang dijaga olehnya, sebagai bukti bahwa kau telah mengalahkannya. Kebo Kicak menyanggupinya dan berangkat menuju Sungai Brantas. Ketika mendekat di pinggiran sungai, seketika Kebo Kicak terkejut. Bajul ijo menyerangnya dengan ganas, tetapi dapat dihindari dengan mudah. Pertarungan sengit pun terjadi. Keduanya saling beradu kekuatan dan ilmu kanuragan. Pertarungan itu hampir seimbang, namun akhirnya bajul ijo kelelahan. Melihat sudah tidak ada lagi harapan untuk memenangkan pertarungan, bajul ijo memilih kabur, meninggalkan Kebo Kicak. Kebo Kicak kemudian mencari keberadaan batu hitam yang dijaga oleh bajul ijo. Dia menyelam ke dasar sungai dan berhasil menemukannya. Dibawalah batu tersebut menuju Majapahit. Sang Patih Pangulang Jagat senang karena bajul ijo dapat dikalahkan. Dia kemudian mengakui Kebo Kicak sebagai anaknya. Atas jasa itu, Kebo Kicak mendapatkan kehormatan untuk memimpin salah satu daerah Majapahit di wilayah bagian barat. Wilayah ini berdekatan dengan Padepokan, tempat Kebo Kicak berlatih dahulu. Akan tetapi, di wilayah itu sedang terjadi wabah mematikan. Belum ada obat yang mampu menyembuhkan penyakit ini. Semuanya disebabkan oleh banteng Tracak Kencono, peliharaan Suruntanu, yang dirasuki oleh bajul ijo penunggu Sungai Brantas. Untuk menghentikan wabah, satu-satunya cara adalah memusnahkan banteng tersebut. Kebo Kicak kemudian pergi menemui Surontanu dan berharap sang kakak seperguruan mau membantunya. Setelah sekian lama tak berjumpa, bertemulah Kebo Kicak dengan Surontanu. Ada keperluan apa sampai kau datang kemari, Kebo Kicak? Aku kemari ingin meminta tolong agar kau mau menyerahkan banteng Tracak Kencono. Kau ini keterlaluan, Kebo Kicak.
Tidak akan kuserahkan banteng ini kepada siapapun. Bantengmu itu sudah dirasuki oleh bajul ijo. Dia menyebarkan wabah kepada warga sekitar. Kumohon mengertilah. Aku tak peduli dengan para warga. Banteng ini adalah warisan dari guru kita. Dia sudah mewariskannya padaku. Paham kau? Iya, aku tahu Sorontano. Akan tetapi, untuk kepentingan negeri ini, banteng itu harus dimusnahkan. Tidak, aku sudah berjanji pada guru akan menjaga dan merawatnya, walau nyawa ini menjadi taruhannya. Jika kau terus mendesak, aku akan melawanmu. Engkau sungguh keras kepala, Sorontano. Jika memang itu maumu, akan kuladeni. Pertarungan antar murid seperguruan tidak terelakkan. Keduanya bertarung sengit. Mereka berdua saling beradu ilmu kanuragan. Pertarungan tersebut berlangsung sampai beberapa waktu. Keduanya bersikukuh dan tidak ada yang mau mengalah. Akibat dari pertarungan itu, muncullah aura hijau dan merah yang menyelimuti tempat tersebut. Dalam bahasa Jawa, hijau adalah ijo dan merah adalah abang. Dari kedua kata inilah konon nama kota Jombang berasal.